Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Henry Gustavus Koten dengan nomor induk mahasiswa 1903030103, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 2 kelas C. Saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester saya. Poin yang pertama, tahap perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte. Yang pertama, tahap teologis. Tahap ini merupakan tahap paling awal dari perkembangan manusia. Pada tahap ini manusia berusaha menerangkan segenap fakta kejadian dalam kaitannya dengan teka-teki alam yang dianggap berupa misteri. Manusia tidak menghayati dirinya sebagai makhluk luhur dan rasional yang posisinya di dalam alam berada di atas makhluk-makhluk lain. Dalam tahap ini terdapat beberapa bentuk dan cara berpikir yang berupa bentuk fatalisme dan anisme. Yang kedua, bentuk berpikir ini menyaksikan bagaimana manusia menghayati alam, bagaimana dan individualitas dari partikula. Yang kedua, tahap metafisik. Tahap ini mulai melakukan perombakan atas cara berpikir lama. Semua gejala dan kejadian tidak lagi diterangkan dalam hubungannya dengan kekuatan yang bersifat supranatural dan rohani. Manusia pada tahap ini berusaha keras untuk mencari hakikat atau esensi dari segala sesuatu. Mereka tidak puas hanya dengan mencari pengertian-pengertian umum tanpa dilandasi oleh pemikiran-pemikiran dan argumentasi logis. Yang ketiga, tahap positif. Pada tahap ini, gejala dan kejadian alam tidak lagi dijelaskan secara a priori, melainkan berdasarkan pada observasi, eksperimen, dan komparasi yang ketat dan teliti. Gejala dan kejadian yang terjadi di masyarakat harus dibersihkan dari muatan teologis dan metafisik. Akal mencoba mengobservasi gejala dan kejadian secara empiris, dan hati untuk menemukan hukum-hukum yang teratur dan mengatur gejala dan kejadian itu. Hukum-hukum yang ditemukan tidak bersifat rasional atau kagum, melainkan bersifat nyata dan jelas karena sumbernya diperoleh secara langsung dari gejala-gejala dan kejadian-kejadian positif yang dapat dialami oleh setiap orang. Poin yang kedua, jenis-jenis solidaritas, teori bunuh diri, sistem sosial dan fase sosial menurut Emile Durkheim. Yang pertama, jenis-jenis solidaritas menurut Durkheim. A. Solidaritas sosial mekanik. Solidaritas sosial mekanik adalah sistem komunikasi serta ikatan masyarakat yang memiliki perasaan yang sama, memiliki kecenderungan yang sama. Masyarakat lebih dominasi dengan keseragaman atau homogen, dan jika di antara anggota masyarakat itu ada yang hilang, maka tidak memiliki pengaruh besar yang berdampak pada diri kelompok masyarakat tersebut. B. Solidaritas sosial organik. Masyarakat modern mengembangkan bentuk solidaritas sosial organik. Solidaritas sosial organik yang merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, yaitu masyarakat yang mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antara bagian.
Setiap anggota menjalankan peran yang berbeda dan saling ketergantungan seperti pada hubungan antara organisme biologi. Solidaritas organik banyak ditemukan pada masyarakat perkotaan, seperti karakter pembagian kerja, maka masing-masing bagian dari komponen solidaritas organik memiliki peran yang sama pentingnya. Poin yang kedua, teori bunuh diri menurut Emile Durkheim. Durkheim adalah tokoh psikologi klasik yang terkenal dengan teori bunuh dirinya. Dalam bukunya Suicide, Emile Durkheim mengemukakan dengan jelas bahwa menjadi penyebab bunuh diri adalah pengaruh dari integrasi sosial, yang kemudian menjadikan Durkheim tertarik untuk melakukan penelitian di berbagai negara mengenai hal ini. Durkheim membagi menjadi 4 teori atau subtype bunuh diri. Yang pertama, bunuh diri egoistik, yang merupakan aspek bunuh diri yang dilakukan seseorang karena merasa kepentingan sendiri lebih besar dari kepentingan kesatuan sosialnya. Yang kedua, bunuh diri altruistik, yang merupakan bunuh diri karena merasa dirinya menjadi beban masyarakat atau karena merasa kepentingan masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan dirinya. Bunuh diri ini dipandang sebagai kewajiban yang dibebankan masyarakat. Yang ketiga, bunuh diri anomi, yang merupakan bunuh diri yang dilakukan seseorang akibat situasi anomi atau tanpa aturan, sehingga kehilangan arah dalam kehidupan sosialnya. Yang keempat, bunuh diri fatalistik, bunuh diri yang dilakukan seseorang karena adanya kondisi yang sangat tertekan dengan adanya aturan, norma atau hukum-hukum yang berlaku, keyakinan, dan nilai-nilai dalam menjalani interaksi sosial, sehingga orang tersebut kehilangan kebebasan dalam hubungan sosial tersebut. Yang ketiga, fakta sosial menurut Emile Durkheim. Kenyataan fakta sosial. Kata fakta sosial pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 oleh sosiolog Prancis yang bernama Emile Durkheim. Durkheim menyatakan bahwa sosiologi harus menjadi ilmu dari fakta sosial, yaitu membicarakan sesuatu yang umum yang mencakup keseluruhan masyarakat dan berdiri sendiri serta terpisah dari manifestasi individu. Menurut Emile Durkheim, fakta sosial adalah setiap cara bertindak baik tetap maupun tidak yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seseorang individu, dan dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu dan sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Dan yang keempat, sistem sosial menurut Emile Durkheim. Menurut Emile Durkheim, dalam sosiologi, sistem sosial merupakan jaringan terpola dari hubungan yang koheren yang ada antara individu, kelompok, dan institusi, dan ini adalah struktur formal dari peran dan status yang dapat terbentuk dalam kelompok kecil yang stabil. Menurut Durkheim, seorang individu dapat menjadi bagian dari banyak sistem sosial secara bersamaan. Contoh sistem sosial meliputi unit keluarga inti, komunitas, kota, negara,
kampus, perguruan tinggi, dan industri. Organisasi dan definisi kelompok dalam sistem sosial bergantung pada berbagai karakteristik bersama seperti lokasi, status sosial ekonomi, ras, agama, fungsi sosial, atau fitur lain yang berbeda. Poin nomor 3, secara lengkap teori tindakan sosial, teori birokrasi, dan teori kapitalisme menurut Max Weber. Pertama, teori tindakan sosial menurut Max Weber. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain. Ciri-ciri tindakan sosial. Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber sebagai berikut. Yang pertama, jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi sebagai tindakan nyata. Tindakan nyata itu bersifat membatin sepenuhnya. Ketiga, tindakan itu berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi. Tindakan yang sengaja diulang atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun. Yang keempat, tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu. Yang kelima, tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain. Weber juga mengatakan dia membedakan tindakan sosial manusia ke dalam 4 tipe, yaitu tipe yang pertama, tindakan rasionalitas instrumental yang merupakan tindakan sosial yang dilakukan seorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan dan dengan ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. Tindakan yang kedua, tindakan rasional nilai, merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan individu, nilai-nilainya yang bersifat absolut. Tindakan yang ketiga, tindakan afektif atau tindakan yang dipengaruhi oleh emosi. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan yang keempat, tindakan tradisional atau tindakan karena kebiasaan. Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Poin yang kedua, teori birokrasi. Menurut Max Weber, birokrasi hubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi. Max Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Menurut Weber, organisasi birokrasi itu merupakan sistem kekuasaan di mana pemimpin mempraktikkan kontrol atas bawahannya. Yang ketiga, teori kapitalisme
industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar, dan pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Poin nomor 4, secara lengkap teori dialektika, kesadaran palsu, struktur basis, alienasi agama sebagai candu, dan kesadaran palsu relasi ekonomi politik menurut Karl Marx. Yang pertama, teori dialektika menurut Karl Marx adalah suatu cara pandang atas sesuatu dalam keadaan geraknya dan bukan dalam keadaan diamnya. Proposisi dasar dialektika adalah bahwa segala hal selalu ada dalam proses perubahan yang dinamis, yang seringkali prosesnya tidak terlihat dan tidak bergerak dalam garis lurus. Untuk memudahkan kita memahami dialektika, Karl Marx mengadakan 3 hukum utama gerak dialektika yang bisa kita rangkum. Yang pertama, perubahan kuantitas menjadi kualitas. Yang kedua, kutub berlawanan yang saling merasuki. Yang ketiga, negasi dari negasi. Poin yang kedua, kesadaran palsu menurut Karl Marx. Karl Marx dalam tahun 1818 sampai 1883 menyebut ideologi sebagai kesadaran palsu atau kesadaran yang keliru tentang kenyataan sosial politik. Misalnya, kesadaran yang keliru tentang kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang adil, padahal sebenarnya sangat menindas. Yang ketiga, struktur basis menurut Karl Marx. Karl Marx membagi struktur bangunan basis masyarakat menjadi tenaga produksi dan hubungan produksi. Marx berpandangan bahwa perubahan yang didasarkan pada materialisme ekonomi, yang artinya bahwa bangunan basis yang menjadi penentu dari tatanan sosial dalam masyarakat. Poin yang ketiga, alienasi agama sebagai candu menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, sangat jelas bahwa Karl Marx justru menganggap agama sebagai opium, yang maksudnya sarana meringankan beban bagi manusia. Alih-alih menuduhnya sebagai candu yang menyebabkan ketergantungan, dan konteks opium adalah sebagai obat peringan beban pikiran. Yang keempat, relasi ekonomi politik menurut Karl Marx. Istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik, yang memandang bahwa Marx pada dasarnya mengusung proyek ekonomi klasik dalam artian bahwa Karl Marx memandang perekonomian kapitalis sebagai suatu yang pada dasarnya tidak memiliki sifat politik. Ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan
rumpun ilmu sosial, dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat. Misalnya, di Indonesia, pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai atau koalisi. Kekuasaan yang dimiliki pemegang kekuasaan yang memberikan wewenang atau power kepada dia di dalam mempengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat. Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Seperti yang kita ketahui, sumber daya itu bersifat terbatas, sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya alam dan sumber daya modal. Di sini terlihat bahwa untuk mengalokasikan sumber daya di antara kelompok masyarakat itu yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa. Dengan menggunakan sumber daya yang ada di suatu negara, Karl Marx mengatakan pemimpin yang mempunyai power berhak menentukan jenis barang dan jasa apa yang diproduksi, misalnya fokus pada industri atau jasa, dan bagaimana metode digunakan dalam memproduksi barang atau jasa itu diproduksi. Lebih lanjut, pemegang kekuasaan juga dapat menentukan di mana, kapan barang dan jasa diproduksi dan didistribusikan. Penentuan impor terhadap komoditas strategis juga ditentukan oleh pemegang kekuasaan. Berdasarkan uraian itu, terlihat bahwa kekuatan politik memengaruhi bagaimana sistem ekonomi di suatu negara bekerja. Karl Marx mengatakan situasi politik, kelembagaan, dan hukum di negara itu. Misalnya, lihatlah bagaimana Presiden Donald Trump lebih mementingkan pertimbangan ekonomi dalam mempertahankan hubungannya dengan Kerajaan Arab Saudi dalam menangani kasus pembunuhan Khashoggi. Seperti diuraikan, Marx mengatakan politik dan ekonomi ialah dua hal yang saling berhubungan erat. Mengutip ilmu ekonomi dan ilmu politik yang merupakan dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, mutlak bagi para politisi untuk memahami ilmu ekonomi dan sebaliknya. Di tahun politik yang investasinya semakin hari semakin memanas, masyarakat terkadang dibuat kebingungan dengan isu-isu ekonomi yang dikemukakan para politisi. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap indikator-indikator ekonomi menjadi suatu hal yang sangat krusial bagi para politisi. Bagi partai oposisi, isu-isu ekonomi dapat diangkat untuk mengkritis pencapaian pemerintah yang sedang berkuasa. Karl Marx mengatakan ekonomi dan politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Bila mereka berdiri sendiri,
akan terjadi sebuah masalah yang besar di suatu negara tersebut. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata keuangan suatu negara, sedangkan politik merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang tata negara, baik yang berhubungan dengan pembangunan ataupun keadilan. Hubungan antara ekonomi dan politik bisa dilihat dari berbagai aspek, mulai dari sejarah perkembangannya dan semua itu menunjukkan bahwa memang ada hubungan yang erat antara ekonomi dan politik. Misalnya, hubungan erat tersebut antara lain: 1. Hubungan aspek sejarah. Para pemikir terdahulu menganggap bahwa ilmu ekonomi merupakan cabang dari ilmu politik, karena pada saat itu pokok atau inti urusan keuangan atau finansial suatu negara dilihat dan diambil dari sumber penghasilan negara yang telah memasuki ke ranah ilmu politik. Hal inilah yang menyebabkan ilmu ekonomi dianggap sebagai cabang dari ilmu politik. Yang kedua, hubungan antar ilmu ekonomi dan ilmu politik. Studi ekonomi politik ini memfokuskan kajiannya pada fenomena-fenomena ekonomi secara keseluruhan atau universal yang berjalan serta dikaji dan telaah menjadi lebih spesifik, yaitu melihat dan memahami interaksi yang terjadi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor yang dimiliki oleh politik. Yang berikut, hubungan pencapaian tujuan suatu negara. Semua negara tentunya memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk perkembangan dan kemajuan negaranya. Dalam hal ini, pemerintah melakukan beberapa terobosan seperti halnya membuat kebijakan-kebijakan serta suatu hukum yang melindungi masyarakat lemah dan menciptakan sebuah keadilan. Hal ini dibahas dalam sebuah ilmu politik. Selain itu, hal tersebut untuk kesejahteraan dan kemakmuran butuh yang namanya pembangunan di berbagai aspek, seperti pembuatan lapangan kerja, pelatihan kerja, melengkapi fasilitas umum, dan lainnya yang berhubungan dengan perwujudan pertumbuhan, stabilitas, dan efisiensi dalam suatu negara. Dalam hal ini, Karl Marx memfokuskan untuk mencapai suatu tujuan negara dengan adanya hubungan atau keterkaitan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Memandang bahwa Karl Marx pada dasarnya mengusung proyek ekonomi klasik dalam perekonomian kapitalis sebagai suatu yang pada dasarnya tidak memiliki sifat politik. Sekian penjelasan saya berdasarkan pemikiran teoritik dan ahli-ahli tersebut. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.